hari ini? Sudah dong. Siapa yang sudah mandi? Aku. Siapa Siapa lu? Nah, Sudah. makanannya pasti enak-enak kan di rumah. Adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu dengan penuh sukacita. Kita mau lihat keluar ya kak. Wah, terang ya di luar kak. Iya, mataharinya hari ini terang banget ya. Iya kak, ada yang dengar gak ya suara burung-burung? Ada bunga-bunga yang warna-warni. Nah, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Yuk kita sama-sama berdiri. Kita mau nyanyi matahari bersinar terang. Kita duduk yang baik, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Hari ini Tuhan, kami mau beribadah dan mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita masih bersukacita ya kak? Masih dong Kak. Nah, kita mau sama-sama bersukacita seperti burung-burung pipit yang setiap hari bernyanyi buat kita di luar-luar sana. Kak, kita mau nyanyi burung pipit yang kecil. Ayo, yang lebih semangat ya adik-adik. Adik-adik, kalau kita mau nyanyi soal bunga bakung yang indah di padang, kita tetap sama-sama ya, seperti di sekolah minggu. Siap. Wah, tentang apa tuh kan cerita hari ini? Supaya tahu, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhanlah penolongku. Tuhan
Kita mau siapkan diri, kita mau nyanyi. Ku ingin dengar cerita. Oke adik-adik, semuanya udah duduk manis. Ayo kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Kami siap mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan tolong kami, agar mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk kakak-kakak yang menyiapkan cerita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pagi ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Kakak akan membacakan dan adik-adik mendengar dengan baik ya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnyalah sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusuh dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah firman Tuhan di pagi ini. Amin. Adik-adik, hari ini kita sama-sama akan mendengarkan cerita tentang bagaimana Allah berkarya di tengah-tengah kesulitan yang dialami umat manusia. Adik-adik, setelah Yusuf meninggal dan juga Raja Firaun yang baik hati kepada orang-orang Israel meninggal dan digantikan dengan Raja Firaun yang jahat, kehidupan orang-orang Israel di Mesir sangat menderita. Mereka disiksa dan disuruh untuk bekerja secara paksa. Tidak hanya itu adik-adik,
Firaun pun mengeluarkan suatu perintah untuk menangkap dan membunuh setiap bayi laki-laki orang Israel, karena jumlah orang Israel di Mesir semakin banyak. Dan Firaun pun menjadi takut suatu saat nanti orang Israel akan menguasai tanah Mesir. Adik-adik, setelah Firaun mengeluarkan perintah itu, semua ibu-ibu orang Israel menjadi sedih dan takut karena bayi-bayi mereka ditangkap. Di antara ibu-ibu itu ada seorang ibu yang bernama Ibu Yokebed. Ibu Yokebed mempunyai 3 orang anak. Yang pertama adalah Harun, yang kedua Miriam, dan satu lagi masih bayi. Ibu Yokebed berusaha untuk menyembunyikan bayi tersebut. Tetapi semakin hari bayinya semakin bertumbuh dan Ibu Yokebed pun takut kalau suatu saat bayinya akan ditangkap. Ibu Yokebed terus berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan melindungi bayinya. Adik-adik, suatu saat Ibu Yokebed berkata kepada anak perempuannya Miriam, "Miriam anakku, kita tidak bisa menyembunyikan adikmu terlalu lama lagi. Suatu saat pasti para prajurit akan menangkapnya dan membawanya pergi dari kita serta membunuhnya." Setelah mendengar apa kata Ibu Yokebed, Miriam pun menjawab, "Apa yang harus kita lakukan, Ibu?" Kemudian Ibu Yokebed mengambil sebuah keranjang dan melapisi keranjang itu dengan tel. Setelah itu Ibu Yokebed memasukkan bayinya ke dalam keranjang dan menghanyutkan di sungai Nil. Adik-adik, setelah Ibu Yokebed menghanyutkan keranjang yang berisi bayi itu, Miriam hanya bisa mengawasi adiknya dari jauh karena dia takut kalau ada orang yang mengetahui bahwa itu adalah bayinya orang Israel. Adik-adik, saat itu putri Firaun datang untuk mandi ke sungai. Dia melihat sebuah keranjang yang terapung di sungai dan menyuruh para pelayannya untuk mengambil keranjang tersebut. Ketika dibuka, sang putri pun kaget ada bayi yang sedang menangis. Sang putri pun merasa kasihan dan mengambil bayi itu untuk menjadi anaknya, walaupun dia tahu bahwa bayi tersebut pasti adalah anak salah seorang dari orang Israel. Adik-adik, kemudian datanglah Miriam, kakak dari adik tersebut. Dia datang dan dia bertanya kepada sang putri, "Tuanku putri, bolehkah saya mencari seorang ibu untuk menyusui bayi tersebut?" Sang putrinya pun setuju, lalu berkata kepada Miriam, "Baiklah, carikanlah kepadaku seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini." Kemudian Miriam pun memanggil Ibu Yokebed untuk menyusui bayinya. Ibu Yokebed datang dan menjumpai sang putri. Sang putri pun berkata, "Bawalah bayi ini dan susuilah dia untukku, dan aku akan memberimu upah." Adik-adik, Ibu Yokebed sangat senang dan bahagia karena bisa berkumpul lagi dengan bayinya. Dan setelah bayinya sudah tidak menyusui lagi, Ibu Yokebed pun kembali menyerahkan bayinya kepada sang putri Firaun karena sang putri telah mengangkatnya untuk menjadi anak. Dan dia pun menamakan bayi tersebut dengan nama Musa, yang artinya diambil dari air. Nah, adik-adik, hari ini kita udah belajar bagaimana harapan itu muncul di tengah kesulitan yang dihadapi umat manusia seperti yang dialami oleh Ibu Yokebed dan keluarganya. Adik-adik,
kita pun juga mengalami kesulitan saat ini, seperti yang adik-adik semua rasakan. Sudah sekian lama kita harus belajar dari rumah, beribadah dari rumah, tidak bisa bepergian kemana-mana karena pandemi virus corona yang melanda bangsa kita. Mungkin ada di antara adik-adik yang sudah sangat bosan karena terus-terusan belajar dari rumah. Mungkin adik-adik sudah kangen dengan lingkungan sekolah, kangen bertemu dengan bapak ibu guru, kangen berkumpul dengan teman-temannya, belajar bersama di sekolah, atau juga sudah kangen beribadah di gereja, bertemu dengan teman-teman sekolah minggu. Tapi semuanya belum terwujud karena pandemi virus corona yang terus bertambah. Pasti adik-adik semua mempunyai harapan supaya suatu saat nanti pandemi ini berlalu. Karena itu, kita harus ikut berperan dalam memutuskan mata rantai virus corona ini. Bagaimana caranya ya? Kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan, yaitu sering mencuci tangan dengan sabun, selalu memakai masker jika keluar rumah, menjauhi kerumunan orang, dan selalu membersihkan rumah dan lingkungan kita. Satu hal lagi adik-adik yang sangat penting, yaitu kita harus selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya kita selalu dilindungi dan dijaga dari virus yang sedang melanda negeri kita ini. Dan semoga virus ini cepat berlalu dari kehidupan kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau sampai saat ini Tuhan masih menjaga dan melindungi kami. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan, pagi ini kami sudah mendengarkan cerita bagaimana harapan itu muncul di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh kami sebagai umat manusia. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan apapun kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami anak-anak yang tetap setia dan taat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah Kak, cerita hari ini bagus banget ya. Wah, Tuhan Yesus baik banget sama kita semua ya. Iya, setiap kita sedih, kita takut, pasti Tuhan tolong kita. Jadi kita nggak perlu takut lagi adik-adik, karena selalu ada Tuhan yang menolong kita. Nah, kita mau sama-sama lagi nyanyi lagu Tuhanlah Penolong. Nyanyinya dengan semangat ya adik-adik. Nah, seperti minggu lalu kita mau berikan persembahan tetap di rumah ya Kak. Caranya kita mau masukkan ke dalam amplop atau diselipkan di dalam kertas. Kita mau tuliskan tanggal 2 Agustus 2020. Nanti saat kita sudah bersekolah minggu di gereja, kita mau sama-sama berikan ke kakak kelas sekolah minggu masing-masing. Sambil kita mengumpulkan persembahan,
Ayo kita nyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kita mau sama-sama doa persembahan sekaligus kita mau tutup ibadah kita di dalam doa. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Tanganku ada dua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah beribadah. Kami telah beribadah dan mendengarkan cerita. Tuhan, berkati persembahan kami. Agar persembahan kami bisa berguna untuk gereja. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah selesai beribadah. Sertai kami untuk selanjutnya. Dalam namamu Dalam namamu kami